warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridhoi. Saya mengampu pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Tarbiyah Subian Kota Bogor, sekaligus mahasiswa PPG Darjab Kementerian Agama tahun 2025 LPTK UIN Mataram. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran terkait uji kinerja, yaitu di kelas 10 dengan judul Dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, perlu kita ketahui bahwa kesehatan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan mensyukurinya itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebelum kita mulai cek kebersihannya, tadi sudah dipiket ya. Ya, kemudian soal kerapihan, alhamdulillah sudah rapi. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Istaizu. Siap. Iqra'u surah Al-Fatihah. Tasliman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Abdul Aziz, Hadir, Pak. Muhammad Irfan, Dimas Satria, Nurul Afriani, terus Intan Ramadhani, terus Aisyah dan Asfiat. Ya, ada yang tidak sakit, ada yang nggak masuk ya. Mudah-mudahan yang sakit bisa disembuhkan kembali dan sehingga bisa ikut seperti biasa, pembelajaran seperti biasa. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, bareng-bareng. Ya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mengulang pelajaran yang pada minggu lalu Bapak sampaikan. Ada yang masih ingat? Kemarin membahas tentang apa? Ya, tentang dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Ya, kalau kita kemarin sudah membahas ya bahwa setelah kekhalifahan berakhir, ya, yaitu khalifah itu yang terakhir, kemudian kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah memiliki kekuasaan politik dan ekonomi sejak masa jahiliyah, sehingga hampir seluruh keturunannya terlibat dalam bidang ekonomi dan pemerintahnya. Pada masa Daulah Bani Umayyah, tradisi kepemimpinan yang semula demokratis berubah menjadi sistem kerajaan, ya, dengan mewariskan pemimpin secara turun temurun ya pada masa ini pula
menjelaskan proses lahirnya dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua, mengklasifikasikan fase-fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Yang ketiga, mengidentifikasi prestasi khalifah terkenal pada masa dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Dan ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini yang kita nanti sama-sama akan kita bedah ya melalui LKPD yang nanti Bapak sampaikan. Ada yang tahu bagaimana latar belakangnya berdirinya dan dinasti Bani Umayyah di Damaskus? Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang kedua, siapa khalifah pada masa dinasti Bani Umayyah di Damaskus? Ya, jadi khalifahnya itu terdiri banyak sekali ya. Ada sekitar 14-an tokoh-tokoh yang berpengaruh pada dinasti Bani Umayyah. Selanjutnya, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah? Ya, ini kenapa sejarah kebudayaan Islam ini kita pelajari? Salah satunya yaitu kita untuk mengambil pelajaran atau ibroh ya dari kisah-kisah yang telah dilalui, salah satunya tentang perkembangan ilmu pengetahuan nanti bisa kita aplikasikan dalam dunia yang kekinian ya yang saat ini. Selanjutnya, secara singkat ya, sejarah berdirinya dari Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah diawali dengan munculnya perpecahan antara Muawiyah bin Ali bin Abi Thalib. Disebabkan kelompok Bani Umayyah merasa tidak puas terhadap kebijakan Ali radhiyallahu anhu dalam mengenai kasus Utsman bin Affan. Ya, itu sejarah singkatnya. Kemudian proses berdirinya Bani Umayyah adalah adanya keinginan dari keluarga Bani Umayyah untuk menjadi penguasa atas dunia Islam dan mengungguli suku-suku lain di Jazirah Arab ketika itu. Kemudian keturunan Umayyah memegang kekuasaan Islam selama kurang lebih 90 tahun. Ya, selama kurun waktu tersebut pemerintah dipegang oleh 14 khalifah. Lahirnya dinasti Bani Umayyah di Damaskus yaitu sekitar tahun 41 Hijriah sampai dengan 661 Masehi ya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, itu sejarah singkat berdirinya dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, memperluas wilayah dakwah Islam di 3 wilayah. Yang kedua, membentuk departemen dan duta. Ya, yang ketiga, mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Kemudian yang keempat, menerapkan mata uang sebagai alat resmi pemerintahan untuk barter atau alat tukar hingga tercipta sejarah mata uang pertama kali diciptakan di dunia dan digunakan hingga saat ini. Kemudian kebijakan yang kelima yaitu pada tahun 711 Masehi, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik mengirim pasukan ke Andalusia yang ada di Spanyol. Ya. Kemudian kebijakan yang keenam, pada masa pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan perintah agar segera perintah yang ada di Madinah, Hijaz dan sekitarnya untuk menghimpun, menyeleksi dan menyempurnakan hadis. Ya, ini adalah beberapa kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Lanjut yang selanjutnya yaitu perkembangan Islam, perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Daulah Bani Umayyah. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman pemula Islam termasuk pada masa Bani Umayyah meliputi 3 bidang. Ya,
Yang pertama bidang diniyah, yang kedua takrib, ya, dan yang ketiga adalah filsafat. Pembesar Bani Umayyah tidak berupaya ya untuk mengembangkan peradaban lain. Akan tetapi Bani Umayyah secara khusus menyediakan dana tersebut tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah mengatakan ahli cerita dan memperkerjakan mereka dalam lembaga-lembaga ilmu berupa masjid-masjid dan lembaga-lembaga lain yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian pada masa Bani Umayyah, kota Basrah di Kufah dijadikan sebagai pusat kegiatan ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan yang di berbagai bidang dan di disiplin ilmu, ya. Itulah beberapa poin yang tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Bani Umayyah. Mari kita sama-sama simak bersama video lahirnya dinasti Bani Umayyah, ya, di Damaskus. Kita saksikan. Asal fitnah dan kekacauan yang sekaligus awal memberontakan atas kepemimpinannya, Utsman dituduh nepotisme dan menyalahi aturan kepemimpinan. Dari penjelasan Bapak yang saya sampaikan tadi dan kita sudah menyaksikan video, ada beberapa ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari materi tersebut. Ada yang tahu apa aja materi yang bisa diambil dari kisah tadi? Ya, Bim Ajis. Pertama ada sikap keberanian dan Yang satu ada sifat berani, ya. Terus apa lagi? Cerdas. Ya, kita beri aplaus. Terima kasih buat Abdul Aziz, Bima, dan juga tadi Dela dan juga Intan yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang ibroh berdirinya perkembangan Islam Bani Umayyah. Kita beri aplaus bersama. Bapak ada tugas kelompok, ya, nanti Bapak akan bagikan amplop, ya. Di dalam amplop ini ada nomor 1, 2, dan 3, ya. Setelah Bapak bagikan, nanti lihat isi dalam amplopnya itu, kita berkelompok sesuai dengan nomornya, ya. Misalnya 1, ya berarti di kelompok 1, 2 berarti di kelompok 2, dan 3 di kelompok 3. Paham ya? Paham. Ya. Selanjutnya saya sampaikan amplopnya. Banyak nanti, ya. Silakan dibuka dan silakan berkelompok sesuai dengan nomor yang ada di amplop tersebut. Kita bagi 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Ya, silakan langsung. Waktu diskusinya sudah habis, sekarang waktunya untuk mempresentasikan. Silakan kalian kelompok presentasikan di depan hasil dari diskusi kalian. Nanti bila ada yang ditanyakan, silakan acungkan tangannya. Ya, silakan mulai dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Pendahuluan Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi.
ingin menjelaskan tentang kekhalifahan Umayyah di Damaskus, yaitu menjelaskan tentang pencapaian dan kebijakannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan dalam satu kalimat. Dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan para tokoh ilmuwan masa Daulah Umayyah di Damaskus. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan. Ini berakhir, artinya berakhir sudah pertemuan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, Bapak menyampaikan refleksi pada pelajaran hari ini. Yang pertama, Bani Umayyah ya adalah keturunan dari Umayyah bin Abi Syam. Yang kedua, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, pemerintah dilanjutkan oleh putranya Ali bin Hasan bin Ali. Kemudian tetap tetapi pemerintahan Ali hanya bertahan beberapa bulan, kemudian diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga, peristiwa penyerahan pemerintahan Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan terkenal dengan sebutan Amul Jamaah atau tahun bersatunya umat Islam. Ya. Dan yang keempat, selama 90 tahun berdiri, Daulah Umayyah dapat mengembangkan budaya ilmu pengetahuan dan dengan baik, meskipun pengembangannya berjalan lambat karena pola pemerintahannya memakai pendekatan arah Ortodoks. Oleh karena itu, prestasi ini harus kita menjadi renungan buat kita semua agar kita bisa mengambil pelajaran dan ibroh terhadap kerja keras dan kesungguhan pemerintahan Muawiyah ini, sehingga kita bisa melaksanakan ya bisa menjalankan ya Islam saat ini ya dan yang akan datang ya. Teruslah semangat belajar dan terus belajar. Bila topik hidayah Bapak ini, bila topik hidayah. Assalamualaikum.